Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Cahyono Putra. Pada video kali ini di pertemuan 15 mata kuliah praktik jaringan komputer, saya akan menjelaskan video tutorial tentang konfigurasi inter VLAN routing. Oke, pada video kali ini terdapat dua latihan. Oke, tetap bersama saya ya. Lanjut ke video tutorialnya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan pertama ya. Sini kita buat keterangan terlebih dahulu. Oke. Kemudian selanjutnya kita membuat topologinya ya. Di topologinya ini saya membutuhkan switch, router, dan PC. Oke. Pertama di sini kita masukkan router terlebih dahulu ya. Di sini kita menggunakan router yang 1941. Oke. Kemudian setelah itu kita tambahkan switch ya. Di sini saya pilih switch yang 295024 dan kita tambahkan end device 2 buah PC. Oke, di sini ada PC 1 dan di sebelah kanan ada PC 2. Oke. Selanjutnya kita buat batasan ya. Di sini ada pellet dialog. Oke, kita pilih yang kotak. Fill color, kita pilih warna kuning saja. Oke. Kemudian untuk yang sebelah kanan oke. Kemudian kita buat keterangan ya di dalam kotak ini sebagai keterangan ya di sini. Untuk PC 1 kita ketikkan VLAN 30. Kemudian untuk name-nya itu logistik ya. Oke. Untuk yang kanan sini VLAN-nya 40. Kemudian untuk name-nya itu keuangan. Kemudian untuk keterangan static IP-nya itu di sini untuk IP address dari PC 1 itu VLAN 30.168.30.2. Untuk subnet masknya defaultnya 255.255.255.0. Oke. Kemudian untuk yang VLAN 40-nya di sini kita rubah jadi 40. Oke. Selanjutnya setelah memberi keterangan kita sambungkan nih dengan kabel ya. Di sini kita menggunakan kabel strike. Oke. Sebelum kita sambungkan, kita buat keterangan terlebih dahulu untuk fast Ethernet-nya ya. Di sini di PC 1 itu fast Ethernet 0/1. Kemudian di PC 2 itu fast Ethernet 0/2. Kemudian antara router dan switch ini fast Ethernet 0/3. Oke. Setelah itu langsung saja kita sambungkan menggunakan kabel strike. Kita taruh dari switch 0. Ini ada switch fast Ethernet 0/1. Kemudian untuk PC 2 fast Ethernet 0/2.
Dan untuk router fast Ethernet 0/3. Di sini kita taruh di gigabyte Ethernet 0/0 ya. Oke, di sini kita tambahkan keterangan gigabyte gig 0/0. Oke. Oke, selanjutnya kita lakukan langkah berikutnya, yaitu kita konfigurasi ya. Konfigurasi pertamanya itu kita lakukan konfigurasi switch ya. Kita klik nih switchnya, lalu kita ke CLI, kita enter, lalu kita enable, kemudian kita ubah hostname-nya. Sorry, kita masuk ke configure terminal. Kemudian kita ubah hostname-nya jadi swlt1, enter. Kemudian kita masuk ke VLAN 30 ya, VLAN 30. Kemudian setelah masuk ke VLAN 30, kita ubah namanya ya. Name-nya itu kita beri logistik. Oke, enter. Kemudian kita keluar dari VLAN 30. Kemudian kita masuk ke VLAN 40. Kemudian kita beri nama nih di VLAN 40 itu keuangan. Kemudian kita keluar dari VLAN 40. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi fast Ethernet ya. Kita ketikkan interface fast Ethernet 0/1. Kemudian switch port akses VLAN 30, enter. Kemudian kita keluar ya dari fast Ethernet 0/1. Terus kita masuk ke fast Ethernet 0/2 ya. Interface fast Ethernet 0/2. Kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 40. Kemudian kita keluar ya dari fast Ethernet 0/2. Selanjutnya kita ke router ya, interface fast Ethernet 0/3 nih, kita masuk ke fast Ethernet 0/3. Lalu kita ketikkan switch port mode trunk, enter. Kemudian kita keluar ya dari fast Ethernet 0/3. Oke. Selanjutnya kita close. Kita masuk ke konfigurasi router ya. Di sini kita klik di router. Kita ke CLI, kita ketikkan no, enable, configure terminal. Kemudian setelah itu kita kita konfigurasi gigabitnya dengan mengetikkan interface G0/0, enter. Kemudian kita no shutdown ya, kita restart. Oke, lalu kita keluar. Oke, selanjutnya kita ke encapsulation ya, encapsulation 30 dengan mengetikkan interface gigabyte 0/0.30, enter. Lalu encapsulation
dot 1Q spasi 30. Oke, kemudian kita definisikan IP address-nya ya. IP address 192.168.30.1, subnet masknya default 255. Enter. Kemudian kita keluar. Oke, kita ke encapsulation 40. Interface 0/0.40, terus encapsulation dot 1Q spasi 40. Kemudian kita definisikan IP address-nya ya. IP address 192.168.40.1, subnet masknya default. Kemudian kita keluar. Oke. Ini kita close dulu ya. Lalu di sini kita arahkan nih mouse-nya ke router. Nah, ini muncul, tadi muncul ya tuh. Nih, ini di situ di routernya itu akan terlihat ya hasil encapsulation IP-nya gigabit Ethernet 0/0 nih yang 30 sama 40, jadi terdapat dua virtual IP ya. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP address. Kita ke PC1. Di sini kita ke desktop, kita ke IP configuration, kita pilih static, IP address-nya kita masukin 192.168.30.2, subnet masknya oke, gateway-nya untuk default gateway-nya 192.168.30.1. Oke, lalu kita close. Kita masuk ke PC2. Kita ke desktop, IP configuration, static, IP address-nya 192.168.40.2, subnet masknya oke. Satu untuk default gateway-nya 192.168.40.1. Lalu kita close. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan tes koneksi ya. Di PC1 kita klik, kita ke CMD. Di sini kita ketikkan IP config untuk mengetahui IP address dari PC1 ya. Oke, di PC1 itu IP address-nya 192.168.30.2. Kita tes koneksi ke diri sendiri, ping 192.168.30.2. Oke, sudah terdata ya tuh, sudah reply tuh ya, sudah terkoneksi ke diri sendiri. Kemudian kita tes ke IP address router ya, ping 192.168.30.1. Oke. Di sini juga sudah terkoneksi ya ke IP address router. Kemudian kita tes ping 192.168.40.1. Oke, ini juga sudah nge-reply. Kemudian kita tes ke VLAN yang berbeda ya. VLAN 40 ping 192.168.40.2. Oke. Sudah ngeping nih, emang biasanya itu respon awalnya request timeout dulu ya. Oke, sudah berhasil tuh ya, sudah terkoneksi dengan VLAN yang berbeda. Lalu kita close nih. Oke, selanjutnya terakhir kita bisa lakukan sharing data ya. Kita tes, kita sharing dari PC1 ke PC2. Oke,
Oke, kita gunakan simulation mode. Sini kita klik auto capture play. Oke, ini dia alurnya nih. Dari P1 ke switch 0. Dia ke atas dulu nih ke router. Balik lagi ke switch. Kemudian masuk ke PC 2. Oke. Demikian penjelasan dari latihan pertama. Tetap bersama saya, lanjut ke penjelasan latihan kedua. Oke. Oke ya, sekarang kita masuk ke latihan kedua. Oke. Setelah membuat keterangan nama, sini kita akan buat desain topologinya ya. Jadi di sini tuh kita membutuhkan di latihan kedua ini kita membutuhkan satu router dan 2 switch serta 4 PC ya. Oke, langsung saja di sini kita pilih router. Di sini kita pilih yang router 1841. Oke. Kemudian setelah itu kita tambahkan switch ya. Kita membutuhkan 2 switch. Di sini ada 295024 ya. Di sini ada switch 1, kita rename. Dan switch 2 di sini ya. Oke, kemudian kita tambahkan 4 buah PC. Di switch 1 2 buah PC, ini kita rubah. Dan di switch 2 PC, yaitu PC 3 dan PC 4. Oke. Selanjutnya kita buat batasannya di sini untuk Untuk pemberian nama VLAN-nya. Jadi di sini itu ada VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Oke. Oke, jadi di warna kuning ini kita beri VLAN 10. Kita beri keterangan di sini VLAN 10. Kemudian untuk name-nya itu CEO. Lalu untuk network-nya itu 192.168.0/24. Oke. Selanjutnya untuk yang sebelah kanan di switch 2 di sini kita rubah jadi VLAN 20. Kemudian untuk namanya itu staff. Lalu di sini kita rubah jadi 200. Oke. Selanjutnya kita koneksikan menggunakan kabel ya. Di sini untuk switch-nya itu untuk switch ke switch kita menggunakan kabel cross. Oke, sebelumnya kita buat keterangan terlebih dahulu untuk pas Ethernet-nya ya. Di sini dari switch 1 ke switch 2 kita menggunakan pas Ethernet 0/1. Oke. Kemudian dari switch 1 ke PC 1 kita menggunakan pas Ethernet 0/2. Di sini pas Ethernet 0/3. Sini sama ya. Pas Ethernet 0/1. Dan di sini fast Ethernet 0/2. Oke. Lalu untuk router di sini tuh routernya itu kita menggunakan fast Ethernet 0/0. Lalu untuk di switch-nya itu kita menggunakan fast Ethernet 0/24.
Oke. Langsung saja kita sambungkan ya. Di sini kita menggunakan kabel cross untuk switch ke switch ya, fast Ethernet 0/1. Fast Ethernet 0/1. Oke. Selanjutnya untuk dari switch ke PC kita gunakan kabel strike dari switch ke PC ya, fast Ethernet 0/2. Kemudian fast Ethernet 0/3 untuk PC 2. Lakukan hal yang sama ya, fast Ethernet 0/2 untuk PC 3 di sebelah kanan. Lalu fast Ethernet 0/3 di sebelah kanan. Oke. Sorry, ini salah. Ini 2, ini 3. Oke. Selanjutnya untuk router ke switch kita menggunakan kabel strike. Oke, di sini fast Ethernet 0/0 di router, kemudian masuk ke switch ke fast Ethernet 0/24. Oke. Setelah kita buat desain topologi, selanjutnya kita lakukan konfigurasi di switch 1 ya. Kita masuk ke switch 1. Di switch 1 kita pilih CLI, lalu kita enter, kita ketikkan aja enable. Kemudian kita masuk ke konfigurasi global, konfigur terminal, lalu kita rubah hostname-nya ya. Hostname menjadi SW1. Kemudian kita lakukan konfigurasi VLAN-nya, VLAN 10, kita masuk. Lalu kita beri nama VLAN-nya itu name CEO. Lalu kita keluar ya dari VLAN 10. Oke. Kemudian kita lakukan konfigurasi untuk VLAN 20, kita masuk ke VLAN 20. Lalu kita rubah name-nya menjadi staff. Lalu kita keluar ya dari VLAN 20. Oke. Selanjutnya kita masuk ke switch yang kedua ya. Di sini kita close dulu, kita masuk ke switch kedua, kita ke CLI, enter, sama lakukan hal yang sama ya seperti tadi, enable, konfigur terminal. Lalu kita rubah hostname-nya menjadi SW2. Kita masuk ya. Masuk ke konfigurasi VLAN-nya. VLAN 10. Kemudian name-nya CEO. Lalu kita keluar. Kita masuk ke VLAN 20. Name-nya staff. Lalu exit, kita keluar dari VLAN 20. Selanjutnya kita konfigurasi interface-nya ya. Kita close dulu nih, kita balik lagi ke switch 1. Kemudian kita lakukan konfigurasi interface. Interface fast Ethernet 0/1. Kita masuk nih ke interface fast Ethernet 0/1. Kemudian switch port mode terang kita jadiin terang ya. Di sini switch port mode terang. Oke, lalu enter. Kemudian kita exit. Lalu kita masuk ke interface fast Ethernet 0/2. Switch port mode access. Switch port akses VLAN 10. Kemudian kita keluar.
Lalu kita masuk ke interface fast Ethernet 0/3. Switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 20, sorry 10, masih di 10 ya, masih di VLAN 10. Kemudian kita keluar. Selanjutnya kita masuk ke interface fast Ethernet 0/24 ya. Oke, kita ketikkan switch port, kita jadiin terang. Mode terang. Oke, lalu kita keluar. Selanjutnya ini kita close, kita masuk ke yang sebelah kanan ya, switch 2. Di sini kita masuk ya ke interface fast Ethernet 0/1. Kita jadikan terang ya, switch port, mode terang. Lalu exit, kita keluar ya dari fast Ethernet 0/1. Selanjutnya kita masuk ke interface fast Ethernet 0/2. Switch port, mode, access, switch port, access VLAN 20. Di sini untuk VLAN 20 ya, di switch 2. Lalu kita keluar. Kita masuk ke interface fast Ethernet 0/3. Switch port, mode, access, switch port, access VLAN 20. Kita keluar. Oke. Selanjutnya kita fokus ke router ya. Ini kita close, kita ke router. Di router kita ke CLI, di sini kita ketikkan no. Lalu kita masuk ya enable, terus kita masuk ke konfigurasi global, configure terminal. Oke. Selanjutnya kita rubah hostname-nya menjadi R1. Oke, kita masuk ke interface fast Ethernet 0/0. Lalu kita no shutdown. Oke, kita keluar ya. Oke, selanjutnya kita jadikan enkapsulasi ya untuk VLAN 10-nya. Kita ketikkan interface fast Ethernet 0/0.10 encap, terus encapsulation dot 1Q spasi 10. Kemudian kita masukkan IP address-nya, IP address 192.168.100.1, subnet masa default. Lalu enter, kemudian kita keluar ya. Oke, selanjutnya kita enkapsulasi untuk VLAN 20-nya. Interface fast Ethernet 0/0.20. Oke, encapsulation dot 1Q spasi 20. IP address kita masukkan.
IP address 192.168.200.1 subnet masa default. Kemudian kita keluar. Oke. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP address-nya di masing-masing perangkat ya. Ini bisa kita klik PC1. Kemudian kita ke desktop, kita ke IP configuration. Di sini kita pilih static, kita masukkan saja IP address-nya 192.168.100, kita misalkan 11. Oke, untuk subnet mask default, untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.100.1. Lalu kita close. Untuk PC2 lakukan yang sama. Kita pilih static 192.168.100.12. Subnet masa default kita masukkan 192.168.100.1. Oke. Kita close. Kita pindah ke sisi kanan. Untuk switch 2 kita ke desktop. Di sini ada PC3 IP configuration. Kita masukkan ya. Di sini untuk IP address kita rubah jadi 200. Kemudian untuk ini ya 11 ya, kita misalkan 11 subnet masa default. Untuk default gateway-nya 200.1. Lalu kita close. Untuk PC4 desktop IP configuration, IP address di sini 200. Di sini 12 ya. Subnet masa default, untuk default gateway-nya ini 200.1. Oke. Lalu kita close. Oke, berikutnya kita fokus ini ya untuk tes koneksi. Langsung saja kita klik nih PC1. Lalu kita ke command prompt. Di sini kita bisa ketikkan ipconfig untuk mengetahui IP address dari PC1 ya. Oke, untuk IP address PC1 itu 192.168.100.11. Langsung saja kita tes untuk ke diri sendiri dengan mengetikkan ping 192.168.100.11. Oke, sudah ini ya, sudah dapat. Kemudian sudah nge-reply soalnya tuh. Kita ketikkan lagi ping, kita tes ke PC2 ya, PC sampingnya 192.168.200.12. Oke, sudah nge-reply juga. Lalu kita tes ke router dengan mengetikkan ping 192.168.100.1, enter. Oke, sudah ngeping juga nih, sudah nge-reply ya untuk router. Lalu kita tes ke router yang VLAN 20 ya, dengan mengetikkan ping 192.168.200.1. Oke, sudah ngeping juga nih untuk router VLAN 20-nya. Lalu kita tes nih untuk perangkat di VLAN 20-nya, yaitu kita tes ke PC3 dengan mengetikkan ping 192.168.200.11. Oke, biasanya itu memang ini ya, RTO, request timeout terlebih dahulu. Namun dapat ya, sudah nge-reply. Kemudian kita tes ke PC keempat ya, di VLAN 20 192.168.200.12. Oke, ini juga sama nih, request timeout terlebih dahulu. Nanti dapat nih, sudah nge-reply itu ya. Oke, setelah antar perangkat saling terkoneksi, langkah terakhir kita bisa lakukan yaitu sharing data. Untuk sharing data ini kita bisa menggunakan add simple PDU ya. Di sini kita klik. Lalu saya ingin mengirim data dari PC 1 ke PC 4 ya.
sini di ujung. Oke, kita bisa dengan menggunakan bantuan simulation mode. Oke, auto capture play. Nah, di sini tuh di simulation panel ini ya alurnya ya. Jadi dari PC1 ini ke switch, kemudian dia ke atas nih ke router, dari router dia balik lagi ke switch, kemudian dari switch dia ke switch yang VLAN 20, kemudian langsung ke perangkat yang dituju ya, yaitu PC4. Oke, demikian penjelasan dari pertemuan 15 ya. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.